Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 8C akan menunjukkan video proses wawancara kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Windy Ngeda sebagai moderator. Saya Stella Sikoni sebagai ketua. Saya Gelimia sebagai kameramen. Saya Cherry Erbel sebagai kameramen. Saya Diana Agustin. Saya Fanya Boga. Saya Fiani Musa. Saya Adrin Fardian. Saya Delia Harum. Saya Ifrem Metrio. Saya Manusia sebagai perwakilan ketua OSIS. Saya Lita Prowa sebagai calon wakil ketua OSIS. Saya Mita Nangtung. Saya Ciani Bagus. Saya Kaila Kalista. Saya Sapi Sanggur sebagai wakil ketua kelompok. Saya Kamil Silva sebagai sekretaris. Sekian perkenalan dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kami akan masuk dalam proses wawancara. Sebelum itu kami akan mewawancarai dulu terlebih dahulu tempat tinggal dari narasumber. Yang pertama, kakak berasal dari mana? Saya berasal dari Karo. Siapa namanya kakak? Nama panggilan saya Christine. Kakak pernah menjadi posisi apa di saat pemilu? Saya sebagai pengawas TPS pada saat pemilihan presiden kemarin. Terima kasih kakak. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam proses wawancara yang lebih dalam lagi mengenai demokrasi. Pertanyaan nomor 1, jelaskan tantangan demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tantangan demokrasi di Indonesia sebagai negara yang populasinya cukup besar dan beragam, salah satu tantangannya itu mengenai politik uang, di mana pemilihnya di sini dipengaruhi oleh pemberian uang atau hadiah oleh oknum-oknum yang ingin mencalonkan diri. Yang kedua, mengenai korupsi, di mana korupsi ini masyarakat kurangnya kepercayaan terhadap pemimpin atau pemerintah di negara kita, terlebih dalam pemerintahan proses demokratis. Yang ketiga, kualitas pendidikan politik, di mana kualitas pendidikan politik ini banyak pemilih atau masyarakat yang belum mengetahui hak dan kewajiban mereka sehingga rentan dipengaruhi oleh informasi palsu. Itu saja jawaban dari saya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal? Demokrasi yang seharusnya dijalankan secara ideal itu di mana menciptakan sistem pemerintahan yang menyuarakan pendapat, maksudnya yang bertanggung jawab, akuntabel dan transparan, di mana rakyat berhak memilih pemimpin mereka dan menyuarakan pendapat mereka, sehingga hukum yang dijalankan itu harus adil dan pemerintahnya harus lebih bijaksana dan bekerja untuk kesejahteraan semua rakyat, bukan hanya segelintir para elit saja. Itu saja. Pertanyaan yang ketiga, mengapa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan? Baik, karena Pancasila didasarkan pada nilai-nilai yang menekankan kepentingan kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Pancasila ini menekankan pada keselarasan atau keseimbangan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Pertanyaan keempat, bagaimana cara untuk berpendapat dengan mematuhi norma sosial dan hukum? Cara untuk berpendapat dalam mematuhi norma sosial dan hukum, yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, tidak melanggar privasi orang lain. Yang keempat, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Yang berikut, menghindari ujaran kebencian dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam berpendapat. Pertanyaan nomor
5. Solusi atas yang dapat kita tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut atau mengemukakan pendapat demokrasi dengan santun dan bermutu. Oke, solusi yang dapat ditawarkan ialah dengan meningkatkan literasi hukum dan etika dalam berpendapat, serta menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan inklusif. Masyarakat dapat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan menjadi harmoni sosial. Pertanyaan nomor 6. Narasumber berperan sebagai apa dalam pelaksanaan kegiatan demokrasi? Peran narasumber dalam pelaksanaan kegiatan demokrasi membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, membentuk opini publik, memberikan legitimasi dan memotivasi partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Peran ini juga penting untuk menjaga agar demokrasi berjalan dengan sehat dan transparan. Pertanyaan nomor 7. Peralatan apa saja yang disiapkan dalam kegiatan demokrasi? Oke, baik. Kegiatan demokrasi ini sangat banyak. Salah satu contohnya yang saya ambil, kegiatan pemilu. Pada kegiatan pemilu, peralatan yang dibutuhkan itu tentunya kotak suara, surat suara, terus tinta pemilu, daftar pemilih tetap, alat tulis, buku panduan pemilu, bilik suara, serta sistem informasi pemilu. Salah satunya komputer yang dibutuhkan untuk menghitung jumlah suara. Terima kasih. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana sampai narasumber berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi? Oke, narasumber yang dipilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi itu karena mereka memiliki pengalaman. Contoh pengalamannya, mereka pernah menjabat sebagai pejabat publik atau menjalankan fungsi demokrasi seperti pernah menjadi anggota legislatif, pemimpin LSM, atau aktivis politik. Pertanyaan ke-9. Apa yang terjadi jika demokrasi telah musnah? Oke, baik. Yang akan terjadi ketika demokrasi musnah, kehilangan hak dan kebebasan warga negara. Yang berikut, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tertekannya partisipasi publik, dan meningkatnya ketidakadilan dan diskriminasi. Pertanyaan nomor 10. Apa yang menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi? Yang menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi itu ialah kedaulatan rakyat, kebebasan dan hak asasi manusia, keterbukaan dan transparansi pemerintah, keputusan berdasarkan mayoritas dengan perlindungan minoritas, dan yang terakhir partisipasi aktif warga negara. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Kakak Christine karena sudah memberikan waktu kepada kami untuk mewawancarai Kakak. Terima kasih. Sekian saja video wawancara kami. Terima kasih. Terima kasih. Setuju. Sambil karena dia penutup sebentar. Iya.